Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau ajaran Islam dan konsep demokrasi modern itu jalan beriringan? Atau jangan-jangan mereka malah sering bertabrakan? Nah, hari ini kita bakal bedah habis-habisan persimpangan yang sering kali diperdebatkan ini. Kita akan menyisihkan opini pribadi dan murni melihat hubungan dialektisnya secara objektif, tentunya berdasarkan literatur akademis. Yuk kita mulai? Untuk eksplorasi materi hari ini, kita punya peta jalannya nih. Kita bakal mulai dari membongkar sejarah demokrasi, lalu ngelihat bedanya dengan sistem Islam, nyari titik temu prinsipnya, bahas pandangan yang menolak demokrasi, dan terakhir, gimana sih semua ini diintegrasikan ke dalam pendidikan agama Islam? Oke, kita masuk ke bagian pertama, sejarah dan konsep dasar demokrasi. Kalau ngomongin akar katanya, demokrasi itu berasal dari kata demos alias rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Kekuasaan rakyat. Konsep ini tuh umurnya udah panjang banget loh. Bayangin dari abad ke-5 sebelum Masehi di mana Athena udah nerapin demokrasi langsung. Meskipun ya waktu itu haknya masih super terbatas, cuma buat laki-laki merdeka aja. Terus ceritanya bergeser ke Romawi kuno dengan sistem republik perwakilannya lewat senator. Sampai akhirnya meledak dan makin terbentuk seperti yang kita kenal sekarang lewat revolusi Prancis di tahun 1789. Peristiwa ini nih yang bawa 3 pilar utama, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nah, setelah tahu asal-usulnya, kita masuk ke bagian kedua yang lumayan bikin panas, di mana letak perbedaannya sama sistem Islam. Coba kita lihat kontrasnya secara objektif ya. Di satu sisi, fondasi demokrasi modern itu bertumpu pada ide kalau hukum itu bisa terus-menerus diubah dan disesuaikan sama manusia, lewat yang namanya proses legislasi dan voting mayoritas. Dinamis banget sifatnya. Tapi di sisi lain, dalam sistem pemerintahan Islam secara historis, hukum yang berlaku itu bersumber dari wahyu Tuhan yang absolut dan tetap, yang biasa kita sebut syariat. Jadi, perbedaan paling fundamentalnya ada di sini nih. Siapa sebenarnya yang memegang otoritas tertinggi untuk menciptakan sebuah hukum? Perbedaan mendasar ini juga kelihatan jelas banget kalau kita ngomongin soal mekanisme kepemimpinan. Dalam sejarah Islam, kita kenal sistemnya berbentuk khilafah. Yang unik adalah cara pemilihan pemimpinnya. Pas Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi khalifah pertama misalnya, beliau nggak pakai kampanye besar-besaran dan pemilu individu massal ala zaman sekarang. Justru, beliau dipilih lewat proses musyawarah mendalam dari tokoh-tokoh masyarakat atau proses baiat. Terus gimana dengan isu kebebasan? Demokrasi modern kan sering banget mengagungkan kebebasan individu yang seolah nggak terbatas. Nah, kalau di sistem Islam, kebebasan, termasuk buat berpendapat, itu pastinya dijamin, tapi ada koridor yang tegas. Nggak bisa sebebas-bebasnya. Batasannya apa? Ya nilai-nilai moral dan aturan baku dalam syariat tadi. Jadi kompas utamanya tetap hukum Tuhan, bukan semata-mata cuma ngikutin tren atau keinginan manusia aja. Lalu pertanyaannya, kalau bedanya mendasar banget, apa mereka mustahil buat bersatu? Tunggu dulu. Kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita bakal nemuin banyak banget DNA yang sama di antara keduanya. Mari kita bedah langsung dari teks utamanya. Al-Quran, tepatnya di surat Asy-Syura ayat 38, itu secara gamblang memerintahkan umatnya buat nyelesain masalah lewat musyawarah atau syura. Konsultasi itu esensial banget dalam Islam. Kalau dipikir-pikir lagi, roh dari musyawarah ini persis banget kan sama prinsip paling inti di demokrasi modern, yaitu pentingnya dialog, pelibatan banyak orang, dan partisipasi publik buat nyari keputusan bareng-bareng, daripada cuma diatur-atur sama satu penguasa otoriter. Nilai kecocokan ini nggak berhenti di situ aja. Ada 2 prinsip utama lainnya, keadilan atau adil, dan kesetaraan alias al-musawah. Islam mewajibkan banget keadilan ditegakkan secara mutlak di semua lini kehidupan, termasuk tata negara. Ditambah lagi, di mata Tuhan, semua manusia itu derajatnya sama rata. Nggak peduli rasnya apa, sukunya apa, atau setebal apa dompetnya. Konsep ini langsung menggemakan prinsip-prinsip konstitusi di negara demokrasi manapun yang menjunjung tinggi hak warga negaranya. Soal kepemimpinan pun begitu. Ada hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang negesin kalau pemimpin dalam Islam itu bukan penguasa mutlak yang bisa seenaknya. Mereka itu pemegang amanah. Artinya, mereka bakal dimintain pertanggungjawaban dong, baik sama rakyat di dunia dan pastinya sama Tuhan nanti. Konsep akuntabilitas dan transparansi kekuasaan kayak gini tuh instrumen wajib buat mencegah pemimpin berubah jadi tiran atau diktator. Tapi biar adil dan komprehensif, kita harus menavigasi sisi sebaliknya di bagian keempat ini. Potensi pandangan anti-demokrasi. Coba kita berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Emangnya ada ya interpretasi ajaran Islam yang anti-demokrasi?
Kalau kita lihat dari literatur akademis, jawabannya ya memang ada. Pemahaman kayak gini beneran hidup dan nyata di sebagian kelompok masyarakat. Pertanyaannya kok bisa muncul gesekan teoretis semacam ini? Akar masalahnya seringkali balik ke isu teologis. Ada penggalan ayat yang bunyinya, keputusan itu hanyalah milik Allah. Secara netral, penting buat kita pahami kalau ayat-ayat bernada seperti ini tuh sering dipakai oleh faksi-faksi tertentu sebagai dalil utama buat nolak demokrasi modern. Logika mereka lurus aja. Karena demokrasi ngasih hak ke manusia buat bikin dan netepin rukun, maka itu dianggap mengambil alih hak mutlak yang sebenarnya cuma punya Tuhan. Terus dampaknya di lapangan gimana? Apalagi di dunia pendidikan. Nah, tendensi anti-demokrasi ini kerasa banget kalau ada sekolah yang memberlakukan standarisasi akademik yang super kaku. Cuma menghargai nilai ujian yang seragam dan malah ngabaikan minat serta potensi unik tiap-tiap siswa. Praktik pemaksaan ekspektasi yang seragam kayak gini tuh bahaya loh, karena pada dasarnya mematikan kreativitas dan kebebasan berpikir yang justru sangat dibutuhkan buat ngebangun masyarakat yang maju. Hal ini nganterin kita ke resolusi akhirnya di bagian kelima. Gimana sih caranya kesenjangan antara teori dan praktek ini dijembatani lewat pendidikan agama Islam atau PAI? Berdasarkan literatur yang kita bedah, solusinya adalah pendekatan yang proaktif. PAI itu nggak boleh cuma sekedar kelas doktrin yang satu arah. Kelasnya harus jadi tempat diskusi yang hidup. Siswa perlu banget dilatih pakai metode yang dialogis buat membedah masalah sosial yang kritis. Mereka diajak ngobrol nih, gimana sih etika Islam ngelihat tantangan nyata kayak politik uang, politik dinasti, atau oligarki. Dengan cara ini tujuannya buat numbuhin kesadaran politik yang cerdas dan ngebangun budaya toleransi langsung dari meja kelas. Jadi, poin krusialnya itu ada di keseimbangan. Sintesis yang ideal adalah tatanan demokrasi yang fondasinya tuh kuat secara moral. Di negara kita, ini mewujud keren banget dalam demokrasi Pancasila. Sebuah sistem yang dengan tegas nolak paham liberalisme ekstrim yang kebablasan, tapi juga menjunjung tinggi musyawarah dan keadilan sosial. Inilah yang di literatur sering disebut sebagai demokrasi berkeadaban. Sistemnya humanis, terbuka, tapi akar agama dan kebangsaannya tetap nancap kuat. Nah, kita udah jalan panjang nih, dari ngelihat jejak sejarahnya, nyari letak perbedaannya, sampai nemuin harmoni nilainya di dalam pendidikan. Sekarang sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Gimana caranya kita bukan sekedar nungguin politisi atau pembuat kebijakan ya, tapi kita sebagai individu bisa benar-benar menerapkan nilai-nilai demokrasi bermoral dan beradab ini di tongkrongan, di tempat kerja, atau di lingkungan kita sehari-hari. Karena sejatinya, pemahaman yang bermakna, itu ya pemahaman yang berubah jadi aksi nyata. Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi materi kali ini sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.